Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya Dr. Mimi Halim, SIP MSOS. Pada pagi hari ini akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah. Jadi RPS ini, rekan-rekan sekalian, disampaikan pada pertemuan awal mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah, ataupun yang sering saya singkat dengan Polokda, sebagai bentuk pengantar mata kuliah ini. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL 1 mampu menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, serta kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua, mampu memahami filsafat, etika, konsep, dan teori ilmu politik. Ketiga, mampu memahami isu dan fenomena aktual politik. Keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu politik. Berikutnya yang terakhir, mampu menyusun deskripsi ilmiah bagi pembelajaran dan kajian dalam berbagai bentuk produk akademik. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sub CPMK-nya. Untuk CPMK yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan teori, konsep, dan prinsip-prinsip politik lokal dan otonomi daerah. Beserta sub CPMK-nya adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori, konsep, prinsip-prinsip, dan perkembangan politik lokal dan otonomi daerah. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami isu-isu kontemporer politik lokal dan otonomi daerah. Sehingga sub CPMK-nya adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menjelaskan teori serta konsep politik lokal dan otonomi daerah serta relasi antar aktor politik lokal di dalamnya. Kemudian mahasiswa diharapkan juga mampu mendiskusikan dan menganalisa isu-isu politik lokal dan otonomi daerah berkaitan dengan konsep-konsep politik ataupun elit lokal dan otonomi daerah. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk praktek politik lokal dan otonomi daerah. Dengan sub CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi praktek politik lokal dan otonomi daerah. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami kontekstual politik lokal dan otonomi daerah. Beserta sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memetakan jejaring dalam politik lokal dan otonomi daerah. Berikut deskripsi mata kuliah membahas dinamika politik di daerah sekaligus mengaitkan dengan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia. Lebih banyak membahas fenomena dan kajian empirik politik lokal seperti pilkada, pembuatan kebijakan politik daerah, beserta transparansi dan akuntabilitas. Yang terakhir, mahasiswa membangun kemampuan analisis berkaitan dengan implementasi dan hambatan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Berikut materi pembelajaran ataupun pokok pembahasannya. Yang pertama, definisi politik lokal dan otonomi daerah. Yang kedua, genealogi desentralisasi di Indonesia. Yang ketiga, berkaitan dengan regulasi otonomi daerah di Indonesia dan dinamika hubungan pusat daerah. Yang keempat, sumber daya ekonomi dalam konteks lokal dan kewenangan daerah dalam perspektif unitary states dan federal state. Yang kelima, elit, oligarki, dan dinasti dalam demokrasi dan kepemimpinan di area politik lokal. Keenam, pola-pola desentralisasi di Indonesia dan otonomi khusus Papua dan Aceh. 7, konflik sumber daya alam di arena politik lokal. 8, hubungan kekuasaan dan politik lokal. 9, desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Kemudian dalam mata kuliah ini juga menggunakan metode pembelajaran case-based learning atau CPL, kemudian ceramah, diskusi, kelompok, kemudian bisa jadi menggunakan project-based learning dan penugasan. Untuk komponen penilaiannya sendiri, untuk penugasan individu dan penugasan kelompok masing-masing adalah 20%. Kemudian disusul ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan metode CPL dengan masing-masing penilaian sebesar 30%. Berikutnya pertemuan pertama hingga ke-8. 1. Ada konsep dan teori politik lokal dan otonomi daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua,
konsep desentralisasi politik. Ketiga, ada perkembangan otonomi daerah di Indonesia. 4, sumber daya ekonomi pada konteks politik lokal dan otonomi di Indonesia. Kelima, politik identitas dan perkembangan politik lokal di Indonesia. Keenam, relasi antar aktor politik dalam konsep politik lokal. 7, relasi aktor politik lokal dalam konsep otonomi daerah. Kedelapan, ujian tengah semester. Kemudian pertemuan 9 sampai dengan 16. 10, membahas oligarki dan dinasti politik lokal. 11, politik lokal dan otonomi daerah terkait pemilu di Indonesia. 12, konflik politik lokal di Indonesia. 13, politisasi kebijakan dan relasi kuasa dalam politik lokal. 14, isu-isu kontemporer lainnya. 15, review materi dari sebelum UTS hingga kemudian menjelang UAS. Dan yang terakhir 16 adalah ujian akhir semester. Berikut adalah pustaka utamanya. Dari pustaka utama yang kemudian bisa saya sampaikan, ini bisa didominasi oleh para Indonesianis yang kemudian seringkali melihat bagaimana dinamika politik lokal yang ada di Indonesia. Seringkali yang dibahas adalah ketika era Orde Baru, pada waktu itu rezim Soeharto, hingga kemudian era peralihan atau transisi rezim yang jauh lebih demokratis, era reformasi. Di sini didominasi pustaka-pustaka atau referensi-referensi oleh Edward Aspinall, kemudian bisa seperti Fethi Hadis. Kemudian pustaka pendukungnya, di sini ditawarkan referensi-referensi yang jauh lebih kontekstual. Terlebih saya juga mempromosikan karya-karya dari para dosen program studi ilmu politik seperti Wawan Sobari dan saya sendiri, Mimi Halim. Jadi rekan-rekan sekalian, saya juga sering melakukan penelitian-penelitian dan publikasi artikel ilmiah yang kemudian membahas bagaimana relasi kuasa yang dilakukan oleh aktor-aktor politik lokal dalam kebijakan-kebijakan publik ataupun kebijakan sosial yang ada di level daerah, yang dimana pada umumnya mereka melakukan praktek-praktek mobilisasi massa dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang mereka kuasai. Itu saja penyampaian RPS pada mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya dengan membahas materi-materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan awal pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi ini saya akan mencoba menjelaskan kepada sekalian bahwa namanya kebijakan itu tidak terlepas dari motif politik, katakanlah organisasi di level organisasi mahasiswa pun itu pasti ada motif-motif politik. Motif politik itu bukan bicara masalah kepentingan kelompok, kepentingan segelintir orang-orang saja, tapi ketika di situ teman-teman memiliki nilai untuk entah mengabdikan diri kepada masyarakat atau kemudian nilai lain yang ingin teman-teman perjuangkan dalam sebuah organisasi, itulah kepentingan politik. Jadi kebijakan dengan bantuan sosial yang sumber dari anggaran APBD sebenarnya memiliki tujuan dalam hal layanan publik, namun pada prakteknya orang benar dan bantuan sosial memiliki celah berdasarkan peluang dan diperlukan untuk menguntungkan diri dan kelompok mereka dengan tujuan menunjang popularitas elektabilitas politik. Nah, ini salah satu efek samping dari program atau kebijakan dengan sekalian. Ini mengutip dari penelitian saya sendiri. Di sini sudah saya lakukan penelitian tahun
pembahasan terkait kebijakan ini dalam teori politik distributif ini, menurut saya bahwa kita harus meyakini, ya, kita sebagai seorang politik harus meyakini bahwa kebijakan publik itu tidak hanya jadi untuk kepentingan publik saja, tapi di sini sebagai bentuk ya saya bisa katakan manipulasi politik. Banyak contoh teman-teman saya ketika mendekati momen-momen pemilu, elit-elit politik menggunakan kebijakan dan hibah untuk pengembangan sosial untuk mendapatkan elektabilitas politik. Ini salah satu contohnya yang dari ini ada itu yang dipakai saya tahu siapa yang di depan ini. Sebelah kanan ya Mas Abu dan ini wali kota Kediri sebelumnya sekarang. Mas Abu wali kota kedua periode. Mas Abu programnya pada waktu itu mencanangkan program dana hibah sebesar 50 juta per tahun per RT, bukan kecamatan, bukan RT. Ketika putaran kedua, untuk kemudian bisa menjalani operasi politik, Mas Abu meningkatkan jumlah uang yang akan diterima oleh RT menjadi 100 juta per tahun per RT. Ketua-ketua RT justru digeledah oleh KPK, oleh kejaksaan, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan dana yang dikeluarkan pemerintah kota. Dan dengan hal itu malah justru ditambah 2 kali lipat. Nah ini yang kemudian memperlihatkan bahwa program-program seperti itu memang kandidat tidak menikmati langsung, tapi berusaha untuk memanipulasi dari dengan program yang bersifat langsung, yang langsung bisa diterima oleh masyarakat dan nanti bisa juga pembangunan di wilayah masing-masing yang justru dampaknya sangat negatif. Selain korupsi, markup, jadi banyak kejadian di RT-RT yang begini, beli madingnya itu apa RT dibanding sampai 20-30 mading buat apa? Jadi yang muncul seperti itu. Karena kemudian tidak tahu digunakan untuk apa uang yang kemudian digunakan pemerintah kota. Nah ini yang kemudian terjadi usaha oleh calon wali kota yang baru. Dia ada referensinya itu FEM. Dan untuk proses itu, friend ini adalah istri dari Mas Abu. Jelas program-programnya pun ingin berusaha dilanjutkan. Tapi ternyata setelah cerita banyak warga kota Kediri menyadari dan justru takut menerima program tersebut, tidak kemudian program yang ingin dilanjutkan oleh wali kota yang baru ini diterima mentah-mentah. Dan akhirnya ini naik. Banyak media yang akhirnya mengulas tentang program-programnya. Mas Abu juga kemudian nanti ini soal teman-teman coba searching ya, berita-berita tentang apa namanya dan yang banyak sekali dari masyarakat. Kita kemudian kembali ke sini. Kenapa kemudian pemerintah kota dalam hal ini wali kota ya, wali kota kemudian circle-nya berusaha untuk mempertahankan dana hibah sebagai
Akhirnya kan gitu. Nah, malapetaka program ini seperti ini, teman-teman sekalian. Ini jadi kenapa program terlibat itu sangat rentan. Nah, di sini saya memiliki pertanyaan yang mungkin bisa didiskusikan oleh teman-teman sekalian. Bansos itu kedepannya bisa menjadi kebijakan sosial yang lepas dari pengaruh dan kepentingan ekonomi. Iya atau enggak? Bansos masih diperlukan sebagai kebijakan pemerasan kemiskinan. Bansos dengan juga saya yakin tujuannya untuk meningkatkan partisipasi selain untuk membangun fisiknya, tapi juga diharapkan bisa membangun orang, membangun masyarakat yang ternyata praktiknya pada Promas justru sangat melenceng jauh dari semangat. Ya, banyak sebelum saya memberi argumen ada kontra. Ya, pertama saya dari psikologi. Menurut saya bansos sebagai kebijakan sosial dipertimbangkan Pak Mas. semuanya Pak Mas. Karena mungkin kalau dari sisi psikologi manusia cenderung jadi ketika seseorang itu dikasih temuan secara terus akan muncul adanya social tendencies, yaitu ketergantungan sosial, di mana masyarakat yang kurang mampu ini ketika di tempat dengan berikan hal yang harus tanpa memberikan mereka uang untuk bekerja di diri sendiri, saya rasa akan membuka social tendencies semua. Jadi mereka ketergantungan sosial mereka tidak sama diri dan terus akan berubah sosial. Kemudian juga saya rasa kebijakan bansos ini kurang bisa menentukan masalah dari permasalahan Pak. Karena saya rasa bansos ini hanya menjadi solusi permanen dan
tidak menuntaskan struktural masalah personal di Indonesia. Ini seperti itu. Mau menanggapi apa siapa dan bagaimana? Mungkin biasanya hanya berdasarkan kembali mengenai opini kontra mengenai akan kebijakan bansos ini sendiri. Jadi kalau satu kan ditanyakan kenapa bansos depan ini bisa terlepas dari pengaruh dan kepentingan elit politik yang ada di pemerintahan sekarang. Mungkin bisa kita lihat sendiri kalau misalnya selama berjalannya kebijakan bansos dari nasdem sendiri juga udah menampilkan adanya praktik klientelisme yang sudah terbukti dan tadi sebenarnya praktik klientelisme yang dengan bahasanya masih belum terbukti. Jadi tidak ada kayak jaminan gitu kalau misalnya bansos ini ke depannya juga dilanjutkan masih akan dijalankan tanpa adanya pengaruh dari politik itu sendiri. Jadi sebenarnya menanggapi dari teman saya yang mengatakan kontranya diperlukan adanya reformasi mulai dari kebijakannya dan juga proses penyalurannya. Jadi bukan hanya kita harus menghilangkan kebijakan bansosnya, tapi kita perlu melihat kembali apakah hal yang ingin dituntaskan dengan bansos ini hanya bisa selesai dengan bansos. Bisa jadi mungkin dari yang pertama misalnya apa permasalahannya yang harus dituntaskan terlebih dahulu, mulai dari adanya keperluan pendidikan yang lanjut dan juga kemiskinan yang lain itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan bansos gitu. Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan hal-hal yang jadi anggarannya bisa lebih luas digunakan untuk kebijakan lainnya yang lebih mendasar, bukan hanya menggunakan bansos yang bahkan segampang itu bukan sebagai praktik-praktik yang tidak menentukan seperti yang saya sebutkan. Terima kasih, Pak. Satu lagi teman-teman yang ya. Oke, tadi dari diri ya mengenai ketergantungan sosial ya. Nah, itu bisa dilihat berdasarkan undang-undang pasal 1945 itu kan bunyi dari Titik-titik hitam itu adalah perkembangan
antara meningkatnya ini eksponensial tren dari bansos uang yang dikeluarkan oleh negara 11 tahun kebelakang hingga dibandingkan dengan persentase kemiskinan di Indonesia 11 tahun kebelakang menurunnya itu tidak sebanding dengan peningkatan uang yang dikeluarkan negara bansos kita ini bisa dilihat dan ini kemungkinan kalau politisi dan politik melihat bansos masih seksi itu digunakan dari alat politik kecenderungannya wah ini entah sampai ke Mas Gibran jadi seperti itu melihatnya seperti itu dan itu turunnya sampai tangga saja sampai turunnya sangat tipis ya tidak kalau menerima kembali pemerintah daerah pemerintah pusat menggali kemiskinan turun ya turun tipis prosentasenya sangat tipis sekali. Tapi kalau dana atau uang yang keluar untuk bansos itu meningkatnya dan hidupnya ini kemudian jadi masalah. Jadi itu teman-teman sekalian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih.